jauh semua yang sudah sakit. Ya. Kalau dari perselingkuhan, ini tidak benar, tidak benar perselingkuhan, karena saya merasa sudah diikrar talak sama beliau. Jadi terkait itu ikrar talaknya tahun berapa, Bu? Kapan? 2022. 2022. Juni Ibu masih bersama-sama. Ya gini lah Pak, apa? Termasuk juga pada saat kejadian itu malam juga Ibu masih. Kan itu saya nggak tahu dikontak sama beliau. Bukan, maksudnya di rumah sakit kan. Kita gini nih apa? Berdua, kan ibunya berdua, bahkan sempat tidur bersama di apa di Dikpan rumah sakit. Enggak. Ini pengakuan pihak sana ya? Enggak. Jadi terkait saya masih bareng sama beliau setelah waktu itu diikrar talak pertama, karena memang kita satu kerja, satu kantor waktu itu kan, satu kantor. Kedua, saya punya pekerjaan dengan beliau dari segi proyek ya, segi proyek swasta. Jadi saya nggak akan bisa lepas dengan beliau, tetap kemana-mana akan selalu bersama. Adapun kemarin bareng di rumah sakit, ya karena memang saya selalu bersama, nggak mungkin dong kita selalu bersama, nggak mungkin nggak ada rasa peduli. Pasti ada rasa peduli dengan saya sakit, kalaupun beliau sakit juga saya peduli. Tapi untuk status suami istri itu tidak ada, karena memang saya sudah 3 kali diikrarkan sama dia. Tidak ada, makanya terjadilah dengan HP gitu. Ya kalau posisi sinyal. Tapi saya mau tanya jujur nih, Ibu sama HP itu gimana nih? Apa memang benar-benar terjadi atau? Ya hubungan kerja di kantor seperti biasa. Hanya hubungan kerja di kantor, bukan? Iya, karena kalau masalah mungkin ya dipermasalahkan dari video call. Saya video call bukan cuma dengan HP aja kok. Kalau memang ada yang laki-laki ya, ya saya terima gitu. Saya terima, kan kepentingannya juga bukan cuma tentang soal ada hubungan asmara lah gitu kan. Tapi kalau video callnya mengucapkan halo sayang gitu. Nah, itu diklarifikasi lagi, benar ya, tidak? Benar nggak? Nggak ada ucapan yang apa? Masalah. Nanya nggak ada ya, nggak ada. Saya kan posisi itu efek obat tidur ya. Saya minum obat itu jam 4 kurang lebih. Jadi tidak ada pembicaraan yang mengarah ke kemesraan. Saya dengar itu beliau cuma bicara gimana kabar kamu, setelah itu kan HP saya dirampas sama beliau. Udah setelah itu juga kan saya posisinya karena masih lemah, saya kembali terbaring, tapi ternyata kan dia ribut-ribut terus dengan di HP. Ya saya coba melerai gitu. Termasuk juga Ibu mau, saking keselnya Ibu mau membunuh. Itu kan bukan HP karena kesel Ibu telah juga hamil gitu ya. Kayaknya bahasanya bukan membunuh deh. Hah? Bahasa yang viral itu bukan membunuh. Mungkin bahasa ya? Sunda apa ya? Bahasanya mungkin gini ya, saya baca berita ya. Yang saya baca berita itu entah siapa yang mati duluan antara saya atau B ya. Kan kita nggak tahu apakah siapa sih yang duluan meninggal duluan, entah saya atau Pak Batman atau saya kita nggak tahu. Kalau bahasa itu, di balik bahasa itu kan ada sesuatu. Kenapa Ibu bisa mengucapkan siapa yang duluan mati kan? Itu kan nada-nada ancaman. Iya kan, karena memang makanya harusnya dipertanyakan lagi, itu dari chattingan itu jangan sepotong. Iya.
harusnya. Sebenarnya fotonya gimana? Nah, sepotong Nah, kan? Fotonya gimana? masalahnya HP saya sudah dihack. Sudah tidak ada chattingan dengan beliau dari semenjak kejadian itu. Iya. Dia muncul ada kejadiannya. Saya nggak bisa melihat lagi bahasa gitu. Saya juga justru kaget pas melihat HP. Kok ini nggak ada gitu pas saya lihat-lihat HP udah nggak ada. Ini maksudnya apa? Mati duluan saya atau Boeng maksudnya? Ya itu kan kita nggak tahu antara hidup dan mati seseorang atau nasib seseorang, kita nggak tahu. Bukan karena ibu minta pertanggungjawaban terus Boeng menghindar? Bukan. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Ya pasti Boeng. Iya maksudnya. Ibu minta pertanggungjawaban Boeng. Perihal apa? Ya perihal dugaan hamil itu. Enggak. Ibu nggak hamil nggak? Enggak hamil. Jadi coba deh, saya pengen tahu ada nggak sih bahasa pertanggungjawabannya itu? Ya ini bahasa asumsi lah ya. Asumsi ketika ibu bicara Boeng atau saya yang duluan mati kan ada sesuatu di balik itu kan. Kalau istilahnya gini, nggak ada asap, nggak ada api kalau ada asap, nggak ada asap kalau ada api. Kan gitu bahasa seperti itu. Kamu masalah mau malah gitu. Iya, Ini bahasa ibu kan ya. Artikan bahasa ancaman gitu kan kepada seseorang. Si B lah kan gitu. Lu atau gua dulu yang mati nih. Kan gitu ya? Tapi itu kan masalahnya chattingannya bukan dengan B-nya. Itu saya chattingan itu antara saya dengan siapa gitu. Ya antara pihak sana dengan Bu Lina. Yang C. Enggak, saya nggak mau mengarah ke situ. Ya karena kita nggak tahu kapan ajal tiba. Ya saya bilang seperti itu. Jadi bukan karena ada sesuatu minta pertanggungjawaban, Boeng yang nggak mau bertanggung jawab, gitu sehingga ibu ini asap, kan gitu. Enggak. Saya nggak hamil. Nggak hamil. Apa gitu? Ya maksudnya kenapa harus diisukan hamil kan karena mungkin persepsinya C waktu itu kan posisi saya sakitnya itu mual muntah. Mual muntah itu yang dipersepsikan oleh C. Jadi yang ditanya ke perawat apa sih gejala itu? Iya, gejala itu dengan kepala pusing, terus mual muntah gitu. Seperti USG? Di USG. USG apa itu? USG abdomen itu. USG lambung ya? Iya, lambung. Dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa gitu. Kan karena di situ juga saya sempat nanya ke yang USG. Kan kalau dari ginjal, usus gitu memang baik-baik aja semuanya. Saya sampai nanya karena memang itu kan sudah si perawat misalnya, memang perawat bilang seperti mungkin Pak tanda kutip hamil ya. Kalau berani coba dites pack. Kalau berani ya. Saya sampai nanya ke orang yang USG-nya, coba deh sekalian dicek gitu teh. Ada apa nih di dalam perut saya? Ya memang tidak ada. Tidak Bu, Ibu tidak sedang hamil. Ini memang di lambung dan ginjal apapun semua normal gitu. Dan ada informasi bahwa pernah terlihat pada saat kunker Boeng keluar dari kamar ibu. Itu siapa? Dari siapa? Ya, saya kan nggak bisa ngasih statement apa bahwa itu dari sumber siapa, kan itu rahasia. Iya kan posisinya sekarang. Benar nggak? Enggak benar. Ibu melakukan perusahaan mobil Asep siapa sih? Nana ya? Asep Nana. Iya. Itu gimana? Kan versi kalau Asep Nana versinya mobil Asep Nana mau berhenti, ibu berada di tempat parkir, ibu langsung mundur, langsung hantam mobil sampingnya. Kalau dilihat dari barang bukti juga memang dari samping. Iya dari samping. Itu gimana Bu sebenarnya? Nggak seperti yang diceritakan sih. Kan karena saya nggak tahu nih itu kejadiannya itu kan malam. Saya perempuan sendiri. Perempuan itu kan makhluk lemah. Dengan jabatan saya juga kan
wakil ketua lah Hmm. mungkin ya. Saya tidak tahu itu mobil siapa. Saya Tapi kan sebelumnya ibu tahu kan? nggak tahu, saya nggak Sebelum kejadian itu ketemu dulu, ya itu Ya. kan waktu pulangnya itu. Iya, Artinya ketemu kan dulu. ibu tahu bahwa itu. Tapi saya tidak memperhatikan mobilnya. Pas kejadian itu yang memperhatikan mungkin ya B, karena posisi saya saat menghadap B. B bilang, kamu dengan siapa kesini? Saya bilang sendiri, saya sendiri. Saya bilang, tapi ternyata kan di belakang saya ada yang teriak nih sambil nubruk. Saya nggak lihat, posisi saya setelah kejadiannya itu B pergi, saya pun pergi ya, nggak ngelihat mobil apa itu. Jadi udah terlalu jauh ke arah yang sangat gelap. Posisi saya sendiri, panik dong. Dengan saya perempuan, saya takut gitu, dengan panik gitu. Nggak tahu itu mobil siapa, ya saya coba menghindar lah. Daripada saya terjadi apa-apa dengan diri saya menghindar. Bukan sengaja, yang katanya ya saya dengar berita, bukan sengaja saya nabrak atau sengaja mungkin ada, kan kalau ngelihat dari berita apa percobaan pembunuhan, tidak seperti itu. Dilihat aja lah sama Kang Batman nih, saya tengah malam perempuan gitu ya, nilainya lah perempuan, saya punya jabatan, nggak kenal itu mobil siapa, tiba-tiba ada yang menghadang saya. Wanita yang tegak begitu, orang juga pada takut itu, trauma. Saya sempat, Agus juga kan sempat menghindar karena memang mungkin ibu ini dia menghindar sampai jatuh juga Agus. Pas yang kejadian pertama ya. TKP pertama. Saya nggak tahu kan, saya juga kan panik posisinya. Saya ditinggalin. Sebenarnya panik karena memang ketahuan atau panik memang dia panik takut kan posisinya kan. Takut nggak tahu siapa dia. Kan posisinya saya ditubruk, dijatuhkan sama si C. Apakah itu nggak kasar ke saya? Artinya tahu bahwa itu C. Ya jelas tahu lah ya pas datang ya kan, karena saya tidak tahu nih dia pakai mobil apa, saya tidak tahu. Bawa orang juga saya tidak tahu berapa orangnya. Karena yang melihat nih, posisi yang melihat itu adalah B. B bilang itu kamu bawa orang. Saya tetap dengan pendirian saya sendiri. Nah saya dengar, saya baru itu setelah ada suara sambil saya terjatuh lah, karena main sini. Saya jatuh. Saya posisinya gini lah, kalau misalkan persepsi orang kan kadang beda-beda ya. Pertama saya panik bukan karena takut atau ketahuan selingkuh. Panik saya takut karena memang sudah kejadian saya ditabrak. Kenapa saya takut seperti itu? Karena sebelumnya tabrak gimana? Ini didorong, senggol ya. Didorong. Maksudnya kan si badan kan saya sampai terjatuh nih ke si B. Ya mungkin dia lebih paham lah tentang hukum, makanya dia tidak menggunakan tangan ataupun kaki. Jadi dia menggunakan ini bahu yang tidak bisa dipidanakan. Mungkin ya, saya kurang paham juga. Kenapa saya berpikir itu takut seperti itu, karena sebelum kejadian ini nih, beliau pernah kasar dengan saya. Kasarnya seperti apa? Kasarnya seperti apa? Pernah melakukan kekerasan ke saya. Saya pukul, saya diseret. Itu kejadiannya di Pontianak. Saya juga pernah buka LP. Kalimantan? Iya. Saya nggak bisa, jadi saya tidak. Iya, gara-garanya kembali ke laptop. Iya, kembali ke laptop. Karena ya gitu, karena pihak mungkin ketiga. Karena pihak ketiga. Iya, yang dianggap pihak ketiga, yang dianggap segitiga itu ya. Masalahnya gini nih, saya itu perempuan di sini, sedangkan ini para pejabat gitu. Lebih banyak mana sih antara perempuan dan laki-laki? Ditambah sekarang posisi saya pimpinan di sini. Di bawah-bawah itu kan maaf ya gitu ya, anggota gitu ya, yang lain kayak kadis-kadis
lebih banyaknya laki-laki kok, Hmm. para pejabat-pejabat. Otomatis saya komunikasi lebih banyak dengan laki-laki ketimbang perempuan kan. Hmm. Nah dari situ aja itu pastinya kan dulu mungkin ya sampai sekarang juga mungkin karena rasa sayang gitu ya, dia lupa hilap gitu Hmm. sih ya. Sebenarnya ibu masih sayang kan? Apa ya, kalau misalkan dari setelah kejadian seperti ini sih kayaknya udah Udah lupa tuh. ya iya udah lupa rasa sayangnya. Seharusnya ya, meskipun ada, saya bisa bilang ke beliau kita bicara baik-baik, meskipun memang dia juga menawarkan baik-baik, tapi kan ada sesuatu, ada syarat yang dia ajukan ke saya. Nah saya itu yang nggak mau, saya nggak mau. Kalau memang kita baik-baik, Diminta yang diminta apa sih? ya nanti sama beliau saja ditanyakan ya. Saya tanya ke sana. Iya. Jadi ada syarat yang memang tidak di. Iya. Kamu sudah sama-sama nawarin apa? Iya. Untuk bisa diselesaikan secara baik-baik. Iya. Tapi karena memang ada syarat tertentu yang Iya. tidak mungkin dilakukan, ya. Iya. Sehingga tidak terjadi itu. Iya, saya Nah nggak kalau bisa. untuk yang LP ini gimana? Yang LP kan tadi sudah saya jelaskan ya. Terus yang itu juga sudah masuk ke ranah pelaporan kan. Ya saya coba tempuh aja dulu. Tetap. Saya bertanggung jawabin kalau misalkan memang saya Maksudnya dinyatakan ditempuh itu ibu mau menghadapi iya. itu atau ibu mau berusaha untuk bisa di mediasi atau gimana? Ya Tempuh dihadapi pasang badan atau enggak. Ya nanti aja keputusan di pemanggilan mau seperti apa. Kan kalau misalkan dari segi polisi ada restoratif justice ya. Kalau misalkan harus ditempuh itu ayo, mangga. Kalau misalkan tetap dari pihak Asepmi itu lanjut ya ayo gitu. Itu ya masalahnya kan saya yang tidak diketahui oleh saya nih. Kenapa gitu? Asep itu siapa gitu kan? Asep tuh mau gitu ngejar-ngejar saya. Kan saya nggak tahu itu. Nggak tahu itu Asep, nggak tahu siapa gitu. Kenapa gitu? Kan saya sebenarnya kalau misalkan itu sama aja. Jam berapa waktu itu? Jam 12 ya? Ibu jam 1 jam 2. Iya. Ya justru itu. Perempuan ke Tanjung Siang jam tengah malam terus luar biasa berani. Kalau memang tidak ada sesuatu di sana. Kalau bisnisnya bisa besok lagi kan, kalau bisnis pagi lagi kan, pagi siang. Ya karena ada begitu urgent. Ya, karena ada darurat yang harus saya tempuh. Perempuan gitu. Artinya perempuan itu sangat dijaga kehormatan gitu. Iya. Bentar. Ya kalau keluar malam juga asumsi orang sudah negatif. Apalagi tengah malam ketemu seseorang yang notabene seseorang itu laki-laki. Kalau siang sih masih bisa ditolerir kan gitu, ketemu siang meskipun laki-laki. Tapi kalau sudah malam, tengah malam, ya memang karena memang ada, saya kan apa ya, saya bukan orang yang sudah dijanjikan hari itu. Misalkan saya nggak mau ingkar dong, saya nggak mau ingkar, saya orangnya tepat. Itu dari rumah sakit? Iya dari rumah sakit. Setelah pulang paksa? Enggak pulang paksa. Kan ya. Kondisinya lagi berbahaya kalau apalagi seorang perempuan gitu. Ya karena saya bukan orang yang selalu, saya berusaha ya, bukan begitu. Saya berusaha untuk orang menjadi yang tepat waktu. Wah, sebelumnya ya harus selesai hari itu. Tuh kan memang ada yang mau selesaikan gitu ke saya waktu itu ya. Kalau tidak ada keributan. Tapi kan berhubung ada keributan, dianya tidak berani, mungkin ya nggak berani atau apa, ya saya, karena kan kepentingannya buat saya.
jadi resiko yang harus saya tempuh. Iya kan, ibu takut, tapi kok ibu juga keluar Kak, tengah malam. maksudnya kalau misalkan tidak ada kayak kejadian yang Bisnis saya apa sih bu? Bisnisnya bisnis apa sih bu? Kalau boleh tahu, apa rahasia juga? nah itu nanti tanya sama B-nya aja lah. Bisnis apa? Kalau tengah malam Saya dini hari? nggak mau ngebuka inilah, itu kan saya ada semacam kerjasama sama B. Iya. Saya nggak mau ngebuka lebih dulu, biar saja B yang ngebuka lebih dulu. Perempuan ketemu laki-laki di tengah malam bicara bisnis apa? Karena itu Kan harusnya ketemuannya kan yang sudah dijadwalkan bukan di mestinya situ. iya, mestinya ketemuannya itu siang. Kalau bicara bisnis Sudah dijadwalkan perempuan, siang, tapi kan karena itu, itulah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. tapi kan karena saya orangnya berusaha untuk tepat waktu. Kalau malam-malam begitu mah kan Pak B, ini kan tengah malam, saya kan perempuan, kan nggak mungkin. Atau Pak B yang sini aja, kan bisa. Iya. Laki-laki suruh campurin perempuan, ngapain Kan perempuan? saya terhalang sama komunikasi. Waktu itu setelah terjadi itu, saya nggak bisa komunikasi dengan B. Jadi saya tempuh dong dengan cara saya sendiri. Saya tempuh ya dengan resiko saya sendiri ke sana. Dan kalaupun memang tidak ada kejadian saya ada terkesan mau di arah kekerasan lagi, saya nggak akan takut. Cuma kan karena memang saya posisinya, saya pernah ngalamin kekerasan sama C gitu. Terus waktu itu saya juga didorong. Ya kalau terjadi kecelakaan itu ya sebuah kepanikan. Sebuah kepanikan ya memang, karena kan saya juga nggak tahu, saya nggak melihat itu mobil siapa-siapanya tengah malam. Kan biasanya juga kalau tidak ada hal-hal seperti itu ya nggak akan terjadi lah. Saya juga nggak akan nekat malam-malam harus keluar. Saya udah janjian nih sama ini, minta ditemenin. Kalau misalkan melenceng pada hari itu, saya minta ditemenin sekretari saya. Tapi kan ternyata karena ada sesuatu itu semua jadi berantakan. Saya nggak bisa komunikasi dengan B. Jadi otomatis saya lah yang jemput bola ke sana. Jam 1-an. Baik, Bu Lina, terima kasih waktunya. Terima kasih klarifikasinya. Mudah-mudahan cepat selesai lah ya.